Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami berjudul Organisasi Pemerintah Indonesia. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Farel Sabilillah dengan NPM 207. Saya Alivia Putri Puspitasari dengan NPM 089. Saya Muhammad Aditya Baruna Ilmi dengan NPM 204. Baik, definisi negara dan pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata negara didefinisikan sebagai organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat atau kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu, yang diorganisasi lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat, sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Sedangkan kata pemerintah didefinisikan sebagai sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya, atau sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan. Lalu ada unsur-unsur negara yang memiliki tempat tinggal dan juga memiliki kesepakatan diri untuk bersatu. Warga negara adalah pribumi atau penduduk asli Indonesia tentu. Yang kedua ada wilayah. Wilayah adalah daerah tertentu yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Wilayah adalah salah satu unsur pembentuk negara yang paling utama. Wilayah terdiri dari darat, udara, dan juga laut. Yang ketiga ada pemerintah. Pemerintah merupakan unsur yang memegang kekuasaan untuk menjalankan roda pemerintahan. Yang keempat ada kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang digunakan untuk membuat undang-undang dan melaksanakan dengan semua cara. Di samping ketiga unsur pokok atau konstitutif tersebut masih ada unsur tambahan, disebut unsur deklaratif, yaitu berupa pangkuan dari negara lain. Unsur negara tersebut di atas merupakan unsur negara dari segi hukum, tata negara, atau organisasi negara. Materi berikutnya adalah pengertian sistem pemerintah. Sistem pemerintahan adalah suatu tatanan atau susunan pemerintahan yang berupa suatu struktur yang terdiri dari organ-organ pemegang kekuasaan di dalam negara, dan saling melakukan hubungan fungsional di antara organ-organ tersebut baik secara vertikal maupun horizontal untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki. Jadi, sistem pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga negara, hubungan antara lembaga negara, dan bekerjanya lembaga-lembaga negara dalam mencapai tujuan pemerintahan yang negara yang bersangkutan. Yang pertama ada organisasi sistem pemerintahan negara. Dibagi menjadi dua, yaitu organisasi sistem pemerintah dalam garis horizontal. Yang pertama ada kekuasaan legislatif, kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Yang kedua ada kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Yang ketiga ada kekuasaan yudikatif, kekuasaan untuk melaksanakan peradilan. Kekuasaan ini dilakukan oleh badan-badan peradilan dengan susunan bertingkat-tingkat sesuai dengan kewenangan masing-masing, tingkat dan berpuncaknya pada Mahkamah Agung. Yang kedua ada organisasi sistem pemerintah dalam garis vertikal. Negara bagian yang terdapat di dalam negara serikat memiliki wewenang untuk membentuk UUD sendiri, serta mempunyai wewenang untuk membentuk organisasi sendiri. Sedangkan dalam negara kesatuan organisasi, bagian-bagian negara atau pemerintah daerah secara garis besar telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang pusat. Dalam negara federal atau serikat, wewenang membentuk undang-undang pusat untuk bidang tertentu telah diperinci satu persatu dalam konstitusi federal. Yang kedua ada macam-macam sistem pemerintahan negara, juga dibagi dua, yaitu sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan parlementer pada prinsipnya sistem pemerintahan parlementer menitik beratkan pada hubungan antara organ negara pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sistem ini merupakan sisa-sisa peninggalan sistem pemerintahan dalam arti paling luas, yakni monarki. Lalu yang kedua ada sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem pemerintahan presidensial, badan eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang independen. Kedua badan tersebut tidak berhubungan secara langsung seperti dalam sistem pemerintahan parlementer. Mereka dipilih oleh rakyat secara terpisah. Lalu yang ketiga ada sistem pemerintahan Indonesia. Yang pertama
ada menurut konstitusi RIS. Menurut konstitusi RIS, sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem pemerintah parlementer yang tidak murni. Pasal 118 Konstitusi RIS antara lain, Presiden tidak dapat diganggu-gugat. Yang kedua, menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah. Ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa RIS mempergunakan sistem pertanggungjawaban menteri. Yang kedua, ada sistem pemerintah Indonesia menurut UUD 1950. Masih tetap mempergunakan bentuk sistem pemerintahan seperti yang diatur dalam konstitusi RIS. Dalam pasal 83 UUDS 1950 dinyatakan, Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu-gugat. Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri. Yang ketiga, sistem pemerintahan menurut UUD 1945 sebelum diamandemen. Kekuasaan tertinggi diberikan rakyat kepada MPR, DPR sebagai pembuat undang-undang, Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan, DPA sebagai pemberi saran kepada pemerintahan, MA sebagai lembaga pengadilan dan penguji aturan, BPK sebagai pengaudit keuangan. Lalu yang keempat adalah sistem pemerintahan setelah amandemen. MPR bukan lagi lembaga tertinggi, komposisi MPR terdiri atas seluruh anggota DPR ditambah DPD yang dipilih oleh rakyat. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat, Presiden tidak dapat membubarkan DPR. Kekuasaan legislatif lebih dominan. Negara Indonesia adalah negara yang berbentuk republik. Pemerintahan republik adalah suatu pemerintahan di mana seluruh atau sebagian rakyat memegang kekuasaan yang tertinggi di dalam negara. Oleh karena itu, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Lalu, lembaga-lembaga negara. Yang pertama ada MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR tugas wewenangnya adalah mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Di samping itu, wewenang dan tugas lainnya adalah melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilu. Yang kedua ada DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. DPR adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum DPR. Yang ketiga ada DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Sebelum 2004 disebut utusan daerah, adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Yang keempat ada presiden dan wakil presiden. Sebagai konsekuensi dari sistem pemerintahan Indonesia yang menganut presidensial, maka presiden memiliki dua kekuasaan sekaligus, yaitu sebagai kepala pemerintahan atau eksekutif dan sebagai kepala negara. Yang kelima ada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. BPK adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan bertanggung jawab keuangan negara. Yang keenam ada Mahkamah Agung atau MA. Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Ada Komisi Yudisial. Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2004 yang berfungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung. Lalu yang ke-8 ada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Pasal 24 ayat 2 UUD 1945 menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan militer. Lalu yang ke-9 ada Bank Sentral. Bank Sentral Indonesia adalah Bank Indonesia yang merupakan lembaga negara independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak lain dalam menjalankan tugasnya. Yang terakhir ada Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Lembaga ini berfungsi sebagai penyelenggara pemilihan umum bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Terdiri dari KPU Pusat, KPU Provinsi, dan KPU Kota. Untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, terima kasih Olivia. Yang berikutnya adalah sistem pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagai yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sistem pemilihan umum di Indonesia. Pemilu digunakan untuk memilih presiden dan wakil presiden, gubernur, bupati, dan juga wali kota. Pemilu ini biasa disebut pemilu eksekutif. Pemilu juga digunakan Pemilu juga digunakan untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pemilu ini biasa disebut dengan pemilu legislatif. Tahapan penyelenggara pemilu legislatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 pada tahun 2008 meliputi yang pertama adalah pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. Yang kedua, pendaftaran peserta pemilu. Yang ketiga, penetapan peserta pemilu. Yang keempat, penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan. Yang kelima adalah pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD, provinsi atau daerah. Yang keenam adalah masa kampanye. Ketujuh, masa tenang. Kedelapan, pemungutan dan penghitungan suara. Kesembilan, penetapan hasil pemilu. Dan ke-10 adalah pengucapan janji anggota DPR, DPD, dan juga DPRD provinsi atau daerah. Berikutnya adalah elemen pemerintah daerah. Terdapat 7 elemen dasar sebagai berikut ini. Yang pertama adalah kewarganegaraan atau urusan pemerintah. Terdapat 3 kriteria yang dipakai dalam membagi urusan pemerintah, yaitu eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi. Berdasarkan kriteria tersebut, akan tersusun pembagian kewenangan yang jelas antar tingkatan pemerintah dari setiap bidang atau sektor pemerintah. Adapun urusan pemerintah yang didesentralisasi ke daerah. Untuk urusan wajib seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perumahan, kemudaan dan olahraga, dan lain sebagainya. Yang berikutnya terdapat urusan pilihan, yang meliputi kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, industri, perdagangan, dan juga transmigrasi. Terdapat beberapa urusan pemerintah yang terbagi ke dalam kelompok urusan pemerintah yang berbeda, yaitu urusan tenaga kerja dan juga transmigrasi, di mana urusan tenaga kerja termasuk ke dalam kategori urusan wajib karena terkait dengan pelayanan dasar masyarakat, sedangkan urusan transmigrasi masuk ke dalam urusan pilihan karena tidak mungkin setiap daerah mempunyai potensi untuk transmigrasi. Yang kedua adalah urusan kebudayaan dan pariwisata. Urusan kebudayaan masuk ke dalam urusan wajib, sedangkan urusan pariwisata masuk ke dalam urusan pilihan. Yang ketiga adalah urusan pertanian dan ketahanan pangan. Urusan pertanian masuk ke dalam urusan pilihan, sedangkan urusan ketahanan pangan masuk ke dalam urusan wajib. Kembali lagi ke elemen pemerintahan daerah, yang kedua terdapat kelembagaan. Terdapat 2 kelembagaan penting yang membentuk pemerintah daerah, yaitu kelembagaan untuk pejabat politik atau yang biasa disebut dengan elected officer, yaitu kelembagaan kepala daerah dan juga DPRD. Dan yang kedua adalah kelembagaan untuk pejabat karir, appointed officer, yang terdiri dari perangkat daerah. Setelah itu, elemen yang ketiga adalah personil. Elemen personil adalah yang membentuk pemerintah daerah yang menggerakkan kelembagaan daerah untuk menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi domain daerah. Yang keempat, terdapat keuangan daerah. Keuangan daerah adalah sebagai konsekuensi dari adanya urusan pemerintahan yang disebabkan kepada daerah. Daerah harus diberikan sumber-sumber keuangan baik yang bersumber pada pajak dan retribusi daerah maupun bersumber dari dana perimbangan yang diberikan ke daerah. Untuk yang kelima, terdapat perwakilan daerah. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, terdapat 2 kelompok yang mewakili pelaksanaan otonomi daerah yang dipilih oleh rakyat. Pertama, yaitu DPRD yang dipilih melalui pemilihan umum untuk menjalankan fungsi legislasi daerah, dan ketua adalah kepala daerah yang dipilih melalui pemilihan
kepala daerah yang dilakukan secara langsung oleh rakyat daerah yang bersangkutan untuk menjalankan fungsi eksekutif daerah. Dengan demikian, kepala daerah dan DPRD adalah pejabat yang dipilih oleh rakyat melalui proses pemilihan yang mendapatkan mandat untuk mengatur dan mengurus rakyat dalam koridor kewenangan yang dimiliki daerah yang bersangkutan. Yang keenam, terdapat pelayanan publik. Secara lebih detail, good and service dapat dibagi dalam dua klasifikasi sesuai dengan hasil akhir yang dihasilkan pemerintahan daerah. Pertama, pemerintahan daerah menghasilkan public good, yaitu barang-barang untuk kepentingan masyarakat lokal seperti jalan, jembatan, gedung sekolah, pasar, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, pemerintah daerah menghasilkan pelayanan yang bersifat pengaturan publik seperti penerbitan akta kelahiran, KTP, KK, IMB, dan juga lain sebagainya. Isu yang paling dominan dalam konteks pelayanan publik tersebut adalah bagaimana kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang dihasilkan pemerintah daerah dalam rangka mensejahterakan masyarakat lokal. Prinsip-prinsip standar pelayanan minimal dan pengembangan pelayanan prima serta akuntabilitas akan menjadi isu utama dalam pelayanan publik tersebut. Yang ketujuh dan terakhir, pembinaan dan pengawasan. Argumen dan pengawasan adalah adanya kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan. Elemen pengawasan mempunyai posisi strategis untuk menghasilkan pemerintahan yang bersih. Berbagai isu pengawasan akan menjadi agenda penting seperti sinergi lembaga pengawasan internal, efektivitas pengawasan eksternal, pengawasan sosial, pengawasan legislatif, dan juga pengawasan melekat. Dalam konteks pembinaan, adalah berbagai fasilitas yang dilakukan oleh pemerintahan pusat terhadap pemerintahan daerah agar Pemda dapat menjalankan otonominya secara efektif, efisien, ekonomis, dan akuntabel. Ketujuh elemen dasar di atas merupakan elemen generik yang membentuk pemerintahan daerah. Setiap perubahan kebijakan desentralisasi pada dasarnya akan berpengaruh terhadap ketujuh elemen dasar tersebut. Seluas apapun otonomi daerah di Indonesia, penyelenggaraannya tetap dalam koridor Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Next slide. Hubungan antar pusat dan daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan berhubungan dengan pemerintahan pusat dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Yang pertama adalah hubungan wewenang. Pembagian urusan pemerintah di Indonesia pada hakikatnya dibagi ke dalam 3 kategori. Yang pertama adalah urusan pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah pusat, yang kedua urusan pemerintah yang dilakukan oleh pemerintahan provinsi, dan yang terakhir adalah urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintahan kabupaten atau kota. Baik, berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik. Selanjutnya ada kriteria pembagian urusan antar pemerintah, daerah, provinsi, atau kabupaten atau kota. Untuk mewujudkan pembagian kewenangan yang konsulen secara proporsional antara pemerintah, daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota, maka disusunlah kriteria yang meliputi eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi. Eksternalitas adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. Akuntabilitas adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan bahwa tingkat pemerintahan yang menangani suatu bagian urusan adalah tingkat pemerintahan yang langsung dengan dampak dari urusan yang ditangani tersebut. Efisiensi adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan tersedianya sumber daya untuk mendapatkan ketepatan, kepastian, dan kecepatan hasil yang harus dicapai dalam penyelenggaraan bagian urusan. Next slide. Lalu ada urusan pemerintah yang menjadi urusan pempus. Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi
kewenangan pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Next slide. Penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dalam menyelenggarakan 6 urusan pemerintahan, pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri, dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah, dan dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah atau pemerintahan desa. Di samping itu, penyelenggaraan di luar 6 urusan pemerintahan, pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan atau melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur selaku wakil pemerintah, atau menugaskan sebagian urusan kepada pemerintah daerah dan pemerintahan desa berdasar asas tugas pembantuan. Next slide. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemda. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah yang berdasarkan kriteria terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib artinya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah. Urusan pilihan artinya baik untuk pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah, meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten merupakan urusan yang berskala kabupaten. Urusan pilihan menurut PP nomor 38 tahun 2007 meliputi kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, industri, perdagangan, dan ketransmigrasian. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi perencanaan dan pengendalian pembangunan, perencanaan pemanfaatan dan pengawasan tata ruang, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana umum, penanganan bidang kesehatan, penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial, penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten atau kota, pelayanan bidang ketenaga kerjaan lintas kabupaten atau kota, fasilitasi pembangunan koperasi, usaha kecil dan menengah termasuk lintas kabupaten atau kota, pengendalian lingkungan hidup, pelayanan pertahanan termasuk lintas kabupaten atau kota, pelayanan kependudukan dan catatan sipil, pelayanan administrasi umum pemerintahan, pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten atau kota, penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten atau kota, urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Urusan wajib menjadi kewenangan pemerintah daerah yang merupakan urusan berskala kabupaten meliputi perencanaan dan pengendalian pembangunan, perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana umum, penanganan bidang kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, penanggulangan masalah sosial, pelayanan bidang ketenaga kerjaan, fasilitasi pembangunan koperasi, usaha kecil dan menengah, pengendalian lingkungan hidup, pelayanan pemerintahan, pelayanan kependudukan dan catatan sipil, pelayanan administrasi umum pemerintahan, pelayanan administrasi penanaman modal, dan penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Lembaga Pemerintah non-departemen untuk melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan. Next slide. Selanjutnya ada hubungan dalam bidang keuangan.
hubungan keuangan antara Pempus dan Pemda berdasarkan pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 meliputi pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah. Pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintah daerah dan pemberian pinjaman dan hibah kepada pemerintahan daerah. Hubungan dalam bidang keuangan antara pemerintahan daerah meliputi bagi hasil pajak dan non-pajak antara pemerintahan daerah, provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten. Pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama, pembiayaan bersama atas kerjasama antar daerah, pinjaman atau hibah antar pemerintahan daerah. Next slide. Hubungan dalam bidang pelayanan umum. Antar Pempus dan Pemda meliputi kewenangan, tanggung jawab, dan penentuan dasar pelayanan minimal. Pengalokasian pendanaan pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah, fasilitasi pelaksanaan kerjasama antar pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan umum. Antar pemerintahan daerah meliputi pelaksanaan bidang pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah, kerjasama antar pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan perizinan bersama bidang pelayanan umum. Next slide. Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Antara pemerintahan dan pemerintahan daerah, kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budidaya, dan pelestarian. Bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, penyerasian lingkungan dari tata ruang, serta rehabilitasi lahan. Antar pemerintahan daerah meliputi pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang menjadi kewenangan daerah, kerjasama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar pemerintahan daerah, pengelolaan perizinan bersama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Next slide. Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut. Daerah mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumber daya alam di bawah dasar laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut meliputi eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut, pengaturan administratif, pengaturan tata ruang, penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah, ikut serta dalam pemeliharaan keamanan, ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara, kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan ke arah perairan kepulauan untuk provinsi, dan sepertiga dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten. Apabila wilayah laut antar dua provinsi kurang dari 25 mil, kewenangan mengelola sumber daya dibagi sama jarak sesuai prinsip garis tengah dari wilayah tersebut. Dan kabupaten memperoleh sepertiga dari wilayah kewenangan provinsi yang dimaksud. Sekian dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan, silakan mengisi di Google Slide. Terima kasih.